Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Rizal Supriyadi di Server Coding. Pada video kali ini kita akan belajar penerapan dari export untuk export selector. Nah, teman-teman bisa kunjungi untuk website dari Trischool. Di sini ada beberapa expression yang bisa kita gunakan untuk melakukan export selector. Yang pertama di sini ada double backslash. Lalu nanti kita bisa gunakan seperti ini untuk contohnya. Nah, misalkan ada suatu elemen book dan harus diawali dengan double slash seperti ini. Nah, ini untuk melakukan select all dari books element. Oke, coba kita ke bawah. Nah, contohnya nanti kita juga akan mencoba seperti ini. Jadi, semisal kita menghasilkan dari select all elemen tadi, ada 2 atau 3 elemen, tetapi kita akan membawa salah satu elemennya. Teman-teman bisa menggunakan double bracket seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa gunakan juga nih seperti ini untuk all element select ya. Teman-teman bisa gunakan bintang, diikuti dengan bintang. Oke, untuk prakteknya teman-teman bisa buat kembali untuk website dari Automation Tester. Di sini kita scroll ke bawah, lalu kita akan coba inspect elemen ya. Oke, teman-teman buka kembali Selector Hub di sini. Oke, jika sudah seperti ini, di sini kita akan contohkan kembali pada kontak us. Di sini ada title, ada juga link ya, yang mengarah ke dalam halaman kontak. Oke, untuk yang pertama teman-teman kita bisa gunakan double backslash seperti ini. Lalu teman-teman bisa diikuti dengan bracket. Nah, di sini teman-teman masukkan teks sama dengan, nah di sini masukkan yaitu teks yang akan kita cari elemennya, kontak seperti ini ya. Oke. Nah, sebetulnya di sini kalau kita enter jika seperti ini saja, ini akan menghasilkan invalid, teman-teman. Kenapa? Karena kita belum menentukan apakah yang akan kita ambil itu elemennya header ataukah href. Semisal kita akan cari untuk kontak us ini, yang dimana ini merupakan href. Oke, untuk href ini kita bisa terapkan yaitu a seperti ini. Oke, di sini teman-teman tambahkan kutip tutup ya. Nah, seperti ini. Jika kita enter, oke, di sini teman-teman berhasil melakukan get dari href ini. Nah, ini sudah ada tandanya lingkar atau garis putus-putus kuning ya. Oke. Nah, untuk title sendiri ini tidak ada ya. Nah, kita misalkan mau nge-get yang title ini. Coba kita arahkan cursor ke sini. Nah, di sini dia H2, teman-teman. Nah, otomatis kita ubah A ini menjadi H2. Oke, seperti ini lalu kita enter. Nah, maka jika dilihat pada web, ini sudah dilingkari garis putus-putus. Sedangkan yang href ini dia tidak. Oke, lalu bagaimana untuk melakukan select dari keduanya atau semuanya jika misalkan terdapat semua elemen yang berhubungan dengan kata kontak us ini atau teks kontak us. Oke, teman-teman bisa gunakan bintang di sini, lalu enter. Nah, maka ini kedua-duanya ditandai ya dengan garis putus-putus karena dua-duanya dia termasuk atau ke get. Oke, coba kita ke atas. Oke, di sini oh ini ya sama ini. Oke. Coba kita balik lagi ke home. Tadi kita klik ya untuk halaman dari kontak us. Oke, seperti ini. Coba kita enter ulang. Oke. Nah, teman-teman, seperti ini ya. Di sini dua elemen.
1, 2, dan di sini 2 elemen matching. Oke, lalu bagaimana jika kita ingin melakukan get salah satunya? Jadi kita ingin mendapatkan kotak as ataupun untuk yang ahref. Caranya gampang, teman-teman bisa tambahkan di sini kurung buka di sini. Lalu kita masukkan kurung tutup, diikuti dengan bracket seperti ini. Lalu pilih elemennya. Yang pertama elemen kontak as untuk header. Yang kedua ini dia ahref. Jadi teman-teman misalkan ingin nge-get yang title atau header, teman-teman tinggal masukkan satu. Nah, ini maka hanya ini saja yang ke-get. Coba masukkan 2, maka hanya kontak as dengan ahref saja yang ke-get ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke halaman dari kontak as. Nah, di sini teman-teman, kita akan mengambil elemen dari text area ya. Dimana kalau kita select tadi text area ini, dia mempunyai ID teman-teman. Seperti ini, kontak as, frm, and query. Oke, untuk mengambilnya teman-teman ketikkan double backslash, lalu di sini ada text area, kita klik, lalu kita tambahkan teman-teman. Untuk lebih spesifik lagi di sini kita gunakan ID teman-teman, ID kontak as frm. Oke, seperti ini. Nah, di sini kenapa error? Kalau di enter invalid ya, karena di sini double bracketnya. Kita coba hapus. Oke. Nah, di sini teman-teman dia mengarah ke sini. Lalu untuk mengeceknya pada halaman elemen, teman-teman bisa Ctrl F lalu paste. Nah, dengan export berikut ini dia nge-get dari elemen text area. Oke, untuk contoh lainnya, lalu bagaimana jika kita misalnya teman-teman di sini ada phone number dan juga email, dan kita ingin melakukan get pada phone number dan email ini. Jadi misalnya kalau dilihat ini ada elemen seperti ini. Nah, ini kotak yang mencakup kontak as, lalu number, lalu admin. Lalu kalau misalkan kita select ke sini, ke sebelah sini, nah ini ada satu elemen, lalu di sini juga ada satu elemen di bawahnya. Nah, ini misalkan di sini terdapat UL, yang dimana dia mencakup dua elemen ini, sedangkan LI dia salah satunya. Nah, seperti ini. Itu bagaimana kita untuk melakukan get dari sini. Oke, langkah pertama teman-teman masuk ke sini. Lalu di sini kita fokuskan ke H2. Karena kalau dilihat teman-teman untuk kontak as ini dia H2 ya. Nah, H2. Oke, yang di bawahnya terdapat LI, UL, lalu LI. Oke, di sini teman-teman tambahkan bracket seperti ini. Lalu start with text kontak as seperti ini. Ini double bracketnya kita hapus dulu. Oke, kita coba enter. Nah, di sini teman-teman dengan menggunakan seperti ini, dia mengarahkan ke kontak as yang ini. Oke, sama seperti halnya kita nge-get ID. Tapi untuk bisa mendapatkan ini, kita ada script tambahan yang harus kita gunakan. Di sini kita tambahkan slash following sibling. Nah, teman-teman seperti ini. Coba cek scriptnya. Oke, di sini following sibling sudah betul. Lalu tambahkan UL. Oke. Nah, ini dia mengarahkan ke UL yang ini ya. Jadi untuk dua elemen tadi, ini sudah berhasil ke get. Nah, seperti halnya kita gunakan untuk inspect elemen ini. Oke, ini UL. Lalu bagaimana jika kita ingin memisahkan antara masing-masing ini? Jadi kita tidak ingin kedua-duanya, tapi ini terpisah, atau misalkan seperti LI ini. Terpisah ya. Kita tinggal tambahkan slash bintang. Oke, bintang. Nah, seperti ini. Ini udah terpisah ya untuk elemen. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk penerapan pada automation, script automation kita?
Nah, untuk penerapannya teman-teman bisa coba search di sini, tuliskan Cypress Expert. Teman-teman di sini bisa kunjungi dari npm atau bisa dari dokumentasi Cypress. Kita buka dari Cypress saja, teman-teman. Oke, di sini bisa ke bawah, terus ke bawah. Nah, di sini ada subjudul using expert selector in Cypress. Nah, untuk perintahnya teman-teman bisa gunakan npm install -d Cypress Expert. Masuk ke Visual Studio Code, lalu teman-teman paste di sini, lalu enter. Oke, ini sudah berhasil terinstall. Coba kita cek dulu. Oke, harusnya aman. Namun di sini dia udah deprecated ya, atau sudah tidak disupport lagi, udah lama gitu. Tapi secara ini masih bisa digunakan teman-teman untuk expert. Oke, habis itu kita bisa masuk teman-teman ke file, ke folder support. Di sini ada file end-to-end.js. Oke, lalu kita masuk lagi ke sini. Teman-teman bisa tambahkan require Cypress Expert. Pastikan di sini saja, teman-teman. Lalu kita save. Oke, teman-teman di sini coba kita ke bawah. Nah, ini untuk contoh penggunaan dari expert. Jadi teman-teman biasanya kita menggunakan cy get untuk melakukan get element. Tapi di sini kita menggunakan expert. Lalu diikuti dengan expert yang kita buat tadi, yang kita sudah pelajari. Lalu diikuti dengan klik. Oke. Implementasinya teman-teman buka kembali untuk kontak as ini. Lalu di sini teman-teman kita hapus dulu untuk only ini. Only ini kita akan buat satu test case baru ya. Karena sebelumnya kita menggunakan website dari WebDriver University. Di sini kita copy paste. Lalu ini kita buat only. Oke, seperti ini. Di sini kita ubah untuk deskripsinya, misalnya kontak as page seperti ini. Nah, untuk visitnya sendiri kita akan ubah ke dalam automation tester. Oke, kita ubah. Karena pada web sebelumnya dia membuat atau melakukan buka tab baru ya, jadi agak sulit. Tapi untuk website ini dia langsung pada tab tersebut bisa membuka halaman kontak as. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa hapus untuk halaman yang lainnya. Nah, di sini sebelum kita menuliskan kode seperti yang ada di contoh cexpert, kita harus menambahkan dulu di atasnya, teman-teman. Ini kita bisa copy. Lalu di sini tambahkan expert seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini cy.expert. Diikuti dengan elemen, teman-teman. Elemen yang akan kita lakukan get ya. Kita bisa masuk dulu teman-teman ke homepage-nya. Nah, pastikan linknya di berikut ya. Lalu di sini kita coba navigate lagi ke dalam kontak as ini. Di sini kita akan buat expert-nya. Lalu Korstein. Nah, seperti ini. Tapi di sini bukan teks ya, teman-teman. Kalau misalkan teks, ini hanya teks saja yang di get ya. Teks saja. Jadi kita ubah menjadi ref. Oke. Di sini kita ganti jadi kontak. Oke, ini sudah ke get ya, kontak as ini. Nah, ini kontak teman-teman, kontak. Ref kontak ya. Nah. Oke, kita bisa copy teman-teman. Bisa copy lalu kita masuk
ke export ini kita masukkan seperti ini. Oke, kenapa ini error teman-teman? Coba. Karena di sini dia mengandung tanda kutip yang sama ya. Jadi misalkan kita ganti untuk yang pertama itu jadi double kutip. Nah, seperti ini. Karena di sini ada kutip satu. Oke. Lalu diikuti dengan klik. Klik seperti ini. Oke, seperti itu. Jangan lupa tambahkan kurung tutup, lalu tambahkan saya belum. Oke, harusnya seperti ini kita bisa coba jalankan teman-teman. Jadi dia hanya mengeksekusi untuk yang export ini. Open, kita gunakan open saja. End-to-end testing, kita bisa Edge mungkin ya, atau Electron, bebas itu. Sesuai keinginan dari teman-teman. Lalu kita pilih kontak as, dan di sini dia melakukan running dari script yang kita buat ya. Oke, kita bisa tunggu untuk prosesnya. Dia melakukan visit dalam automation test store dan dia melakukan redirect ke halaman kontak us, teman-teman. Oke, ini sudah berjalan ya. Oke. Jadi di sini kita akan visit script yang pertama tadi baris 24 ini visit. Lalu di sini export, teman-teman. Export kita udah buat juga tadi yang mengarahkan ke link kontak us. Lalu di sini kita tambahkan klik, teman-teman. Metode klik ya. Jadi dia akan melakukan klik pada kontak us tersebut dan secara otomatis dia diarahkan teman-teman ke halaman dari URL kontak ini. Oke. Kita sudah berhasil teman-teman untuk mengimplementasikan export pada script automation yang kita buat. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya.